Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan seluruh jemaat dan simpatisan GCC, Jesus Christ Community. Dan sekaligus saya menyapa para dosen-dosen teologi, mahasiswa teologi, dan hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada. Karena hari ini saya akan melanjutkan pembahasan dari pelajaran yang lalu, yaitu Roh Kudus. Satu tema yang sangat penting yang kami sajikan melalui link YouTube kami, Suara Kebenaran GCC. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus sertai kita, dan penting sekali Tuhan Yesus menyingkapkan kebenaran-kebenaran bagi kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, Juru Selamat dan juga Guru Agung kami. Kembali kami berdoa, mohon pimpinan penyertaan Engkau, karena saat ini kami akan kembali melanjutkan pembahasan kami topik Roh Kudus di sesi yang kelima. Hari ini kami akan belajar, apa sih tanda-tanda, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Karena sampai saat ini masih simpang siur pemahaman tentang kepenuhan Roh Kudus. Supaya kami tidak salah, supaya kami tidak bingung, maka pelajaran ini menjadi sangat-sangat penting. Berdasarkan Roh Kudus, berdasarkan dasar ayat-ayat Alkitab untuk menyingkapkan tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hati kami untuk menyingkapkan, menerangi, dan juga mencerahkan. Terutama bagi para dosen-dosen teologi, para hamba-hamba Tuhan, dan juga para mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya akan menjadi hamba-hamba Tuhan suatu kelak setelah mereka lulus. Supaya kami hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu tidak salah menjelaskan dan juga bisa memberikan kepenuhan Roh Kudus atas pimpinan Engkau kepada jemaat yang telah Engkau tebus. Kami siap belajar, Tuhan yang mengajarkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah tema kita, doktrin Roh Kudus. Dari tema ini saya sudah siapkan ada 25 sesi pelajaran. Sesi pertama sampai sesi yang keempat sudah ada di YouTube. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengikutinya bisa mengikutinya kembali, bisa link kembali. Ada 2 link YouTube yang kami masukkan pelajaran ini, yaitu Bible Teaching Ministry yang banyak pengajaran-pengajaran tentang doktrin-doktrin, dan satu lagi link YouTube yang baru, Suara Kebenaran GCC. Karena sinode kami adalah GCC, Jesus Christ Community, dan Roh Kudus adalah salah satu doktrin yang sangat penting yang kami ajarkan di sinode GCC. Kemudian sesi yang ke-11 sampai sesi yang ke-20 nanti bisa diikuti juga semuanya. Kemudian ada sesi 21 sampai 25. Pelajaran ini akan selesai di sesi yang ke-25, 4 simbol dari Roh Kudus. Kita akan bahas pada sesi yang kelima ini. Apakah tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus? Ciri-cirinya. Masalah ini sangat penting karena banyak orang yang salah kaprah tentang masalah kepenuhan Roh Kudus. Banyak umat Kristen terutama hamba Tuhan yang selalu mengklaim bahwa mereka telah dipenuhi Roh Kudus. Telah dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang Kristen saja mengatakan kami sudah dipenuhi Roh Kudus, apalagi pendeta. Karena dalam pelayanan mutlak seorang itu dipenuhi Roh Kudus. Masalahnya adalah apakah tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus? Kalau Anda mengatakan saya sudah dipenuhi Roh Kudus, masalahnya tanda bukti Anda sudah dipenuhi Roh Kudus itu apa? Masalah itu begini. Tanda dipenuhi Roh Kudus, pengakuan dan pembuktian. Contoh pengakuan dan pembuktian. Bapak Ibu, terutama jemaat GCC, Anda tahu nggak? Sebulan yang lalu, saya dipanggil oleh Pak Presiden yang baru, Bapak Prabowo Subianto. Panggil ke istana. Lalu beliau menawarkan, Nathan, you mau nggak jadi Menteri Agama?
Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu percaya nggak? Percaya nggak? Saya lihat ada wajah-wajah senyum-senyum sinis. Kenapa? Yang percaya, coba angkat tangan. Hanya satu yang percaya. Ibu, polos sekali hatimu. Yang lain nggak percaya. Lah, kok nggak percaya sama pendeta? Ya sudah, nggak percaya sama saya pulang saja, nggak mau khotbah lagi. Kenapa ketawa? Saya kan sudah katakan saya bertemu sama Prabowo. Anda tidak percaya, berarti Anda cukup jeli. Artinya tidak sembarang percaya. Nah, kalau Anda tidak sembarang percaya, seharusnya Anda tidak sembarang disesatkan orang. Nggak ada gunanya saya mengaku. Tapi lain cerita kalau saya bisa tunjukkan surat undangan Pak Prabowo. Dan di dalam surat undangan, Anda dipanggil untuk wawancara calon Menteri Agama. Nah, setelah itu lalu ada buktinya. Saya pergi ke sana, lalu ada buktinya. Saya foto berduaan sama Pak Presiden Prabowo. Baru ada kekuatan pengakuan saya, ada buktinya. Nah, tinggal apakah saya benar-benar jadi Menteri Agama atau tidak. Nah, urusan yang kedua. Betul. Tapi saya buktikan dulu, ada surat panggilan. Ada surat, ada wawancara calon Menteri Agama. Mungkin dalam wawancara tersebut saya dinyatakan tidak lulus dalam wawancara. Ya, fine-fine saja. Karena kandidatnya mungkin ada beberapa orang. Jadi, pengakuan dan pembuktian itu penting. Nggak cukup hanya mengaku. Ketika mengaku, semua umat Kristen, apalagi pendeta-pendeta, pasti selalu mengaku kami atau saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaan saya adalah pembuktiannya. Apa buktinya bahwa Anda sudah dipenuhi Roh Kudus? Kalau tidak bisa dibuktikan, bukankah pengakuan Anda itu menjadi sebuah kebohongan? Anda mengaku dipanggil Prabowo, tapi faktanya tidak. Anda mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus, faktanya tidak. Bukankah Anda berbohong? Nah, kalau Anda tidak berbohong, mungkin Anda mendapatkan pemahaman yang keliru tentang ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Lihat kembali pelajaran yang ketiga dan yang keempat. Harus bisa bedakan gerakan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Gerakan Roh Kudus adalah menggerakkan seseorang percaya bertobat menerima Yesus. Dan saya percaya Anda hari ini bisa menjadi pendeta. Roh Kudus menggerakkan hati Anda untuk dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi apakah Anda sudah dipenuhi Roh Kudus? Nah, itu masalah yang kedua. Karena itu penting sekali membedakan kedua itu. Pengakuan dan pembuktian. Sama halnya dengan iman adalah sesuatu yang abstrak. Roh Kudus juga abstrak. Tidak ada gunanya Anda mengaku punya iman jika Anda tidak bisa membuktikan. Karena itulah Ibrani 11 ayat 1 menjelaskan tentang iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak bisa dilihat, tapi harus bisa dibuktikan. Nah, kalau Anda tidak bisa dilihat, tidak bisa membuktikannya, nggak ada gunanya. Berarti mempercayai sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong. Oke? Percaya, tapi harus bisa buktikan keberadaan. Saya percaya Yesus, saya tidak pernah melihat Yesus. Saya percaya, tapi saya bisa buktikan Yesus itu ada. Saya percaya ada Roh Kudus. Saya nggak melihat Roh Kudus, tapi saya harus bisa buktikan Roh Kudus itu ada. Saya percaya angin itu ada. Saya tidak melihat angin, tapi saya harus bisa buktikan angin itu ada. Nah, itulah pengakuan dan pembuktian itu penting tentang iman. Yakobus mengatakan pasal 2 ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah perbuatan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Tunjukkan imanmu tanpa perbuatanmu. Bagaimana Anda buktikan? Berarti perbuatan-perbuatan kita itu bisa dibuktikan. Iman kita itu bisa dibuktikan melalui tindakan-tindakan, melalui perbuatan-perbuatan kita. Rajin ke gereja, takut akan Tuhan, rajin beribadah, itu
membuktikan iman Anda. Bagaimana Anda bisa berdoa kalau tidak punya iman? Ketika engkau berdoa menunjukkan engkau percaya bahwa doamu tidak akan sia-sia. Apa yang kau doakan suatu oleh Tuhan, itulah iman. Wujud dari iman adalah Anda akan tekun berdoa. Sama juga Roh Kudus, tidak bisa dilihat, tapi bisa dibuktikan. Karena itu Yakobus katakan lebih jauh, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iman tanpa perbuatan kosong atau mati. Karena itu Yakobus menekankan, iman itu sesuatu yang abstrak, nggak bisa dilihat. Tapi bisa dilihat lewat perbuatan-perbuatan, lewat karakter, lewat kehidupan orang tersebut. Sama juga Roh Kudus itu abstrak. Roh Allah, tapi Anda harus bisa membuktikan Roh Kudus itu ada. Iman itu abstrak. Demikian pula Roh Kudus itu abstrak. Nah, jika iman itu bisa dibuktikan melalui perbuatan seseorang, seharusnya Roh Kudus juga yang tidak kelihatan ketika masuk ke dalam tubuh seseorang juga bisa dibuktikan. Alkitab kan mengatakan, yang namanya kepenuhan Roh Kudus adalah Roh Kudus itu masuk memenuhi Anda. Masuk tinggal diam di dalam diri Anda. Seperti yang janji Tuhan Yesus. Aku akan meminta kepada Bapa supaya memberikan seorang penolong kepadamu dan dia akan diam di dalam dirimu. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus masuk diam. Nah, ketika Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hati Anda, masa nggak ada gejala apapun? Nggak bisa dibedakan, nggak bisa dibuktikan. Kan aneh. Kalau Roh Kudus masuk ke dalam tubuhmu tidak bisa dibuktikan, bagaimana orang kerasukan setan Anda bisa buktikan? Karena ini Roh Kudus, ini roh jahat, sama-sama roh. Ketika masuk ke dalam tubuh, Anda nggak bisa buktikan. Bagaimana Anda bisa usir setan itu? Kan harus bisa dibuktikan, betul? Nah, tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus ada dua, bisa dilihat dan bisa didengar. Dua kata ini, bisa dilihat dan bisa didengar. Dua kata ini merupakan kata kunci di dalam bab yang kelima ini. Perhatikan dan diingat, kedua kata dilihat dan didengar. Kedua kata ini akan sering saya ulang, akan saya pakai untuk membuktikan inilah ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Bisa dilihat, bisa didengar. Artinya, sesuatu yang abstrak akan kita wujudkan menjadi sesuatu yang bisa ditangkap panca indera manusia. Itulah Roh Kudus. Apakah tanda bukti kepenuhan Roh Kudus itu adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh atau berglosolali? Dan pernyataan itu lalu muncul dua kelompok gereja. Gereja terbagi menjadi dua. Ada gereja yang setuju bahwa tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh atau berglosolali. Tapi ada sekelompok lagi mengatakan tidak demikian. Kami tidak setuju kalau seorang dipenuhi Roh Kudus, tanda buktinya adalah bisa berbahasa roh. Kenapa bisa muncul dua kelompok yang berbeda? Kelompok gereja yang setuju bahwa tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa roh, gereja Pentakosta, gereja Bethel Indonesia, aliran karismatik, dan sebagainya. Ini kelompok yang setuju berbahasa roh. Maka gereja mereka, jemaat mereka banyak yang bisa berbahasa roh. Sedangkan kelompok yang tidak setuju adalah gereja Katolik, gereja Kristen Indonesia, GKI, gereja Presbyterian, gereja Reform. Nah, termasuk Pak Stephen Tong di kelompok ini. Siapa yang berani berdebat dengan Pak Stephen Tong? Nggak gampang, betul? Beliau seorang rektor, seorang profesor, seorang teolog, ahli filsafat, jago, hafal Alkitab. Beliau berpandangan, orang dipenuhi Roh Kudus tidak mesti berbahasa roh. Pasti beliau juga punya argumen dengan dasar-dasar ayat Alkitab. Lalu bagaimana yang benar? Masalahnya adalah, apakah Alkitab kita mengandung multi kebenaran? Karena dua-dua kelompok, baik yang setuju bahasa roh maupun yang tidak setuju bahasa roh, sama-sama menggunakan dasar ayat Alkitab untuk membela diri, untuk mengklaim. Dan uniknya, yang setuju bahasa roh mengatakan kami sudah dipenuhi Roh Kudus, yang tidak setuju bahasa roh juga mengatakan kami sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kan aneh. Alkitab
mengandung multi kebenaran. Yang tidak bisa berbahasa roh, engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Yang bisa berbahasa roh, oh engkau juga sudah dipenuhi Roh Kudus. Kacau kan? Yang namanya kalau kita pernah duduk di bangku sekolah, SD, SMP, mungkin sampai SMA. Kan ada pertanyaan BS, benar salah, benar salah. Nggak mungkin dua-duanya Anda lingkar roh. Benar, salah dilingkar dua-duanya. Kan salah satu, benar atau salah. Misalnya, Indonesia merdeka tanggal 20 Agustus tahun 45. Benar atau salah? Kan Anda nggak bisa lingkar benar dan salah. Kacau. Nah sama juga di sini. Benar atau salah? Yang mana yang benar, mana yang salah. Berarti harus ada satu yang digugurkan. Kalau tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, berarti yang ini keliru. Oke. Yang setuju bahasa roh membuktikan berdasarkan ayat Alkitab. Yang tidak setuju berbahasa roh juga membuktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Sehingga muncul pertanyaan kita, mana yang benar? Apakah Alkitab kita mengandung multi kebenaran? Artinya ini benar, itu juga benar? Kan tidak demikian. Karena di Matius pasal 5, Tuhan Yesus katakan firman Tuhan enggak ambigu, firman Tuhan itu jelas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya itu dari jahat. Alkitab semua orang Kristen dan Katolik itu sama, hanya beda bahasa terjemahannya. Namun mengapa bisa muncul dua pandangan berbeda tentang tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus? Permasalahannya adalah beda tafsiran. Beda tafsiran. Lihat yang mana yang beda tafsiran. 2 Petrus 1 ayat 20-21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Perhatikan di sini, kitab suci boleh ditafsirkan nggak? Kalau Anda hanya ambil sepotong kalimat, kitab suci tidak boleh ditafsirkan. Benar nggak? Kalau sepotong. Nah, Alkitab boleh ditafsirkan. Boleh. Maka semua sekolah teologi mengajarkan satu mata kuliah tentang cara menafsirkan Alkitab. Nama mata kuliahnya adalah hermeneutika. Saya salah satu dosen yang pernah mengajar ilmu penafsiran Alkitab atau hermeneutika di sekolah teologi. Dulu saya pegang beberapa sekolah teologi, tapi sejak COVID saya mundur semua dan lebih konsen untuk menggembalakan jemaat. Bapak Ibu saya kasih, nah ketika di dalam tafsiran, Anda tidak boleh mengandalkan hikmat logika kepintaran sendiri, tapi engkau harus memohon pimpinan Roh Kudus dalam menafsirkan Alkitab. Jika Anda belum ada Roh Kudus, bagaimana Anda bisa menafsirkan Alkitab dengan jelas? Nggak mungkin. Kembali lagi menggunakan hikmat logika Anda sendiri. Jadi lihatlah, banyak pendeta-pendeta besar punya jemaat ribuan, bahkan puluhan ribu. Tidak ada Roh Kudus dan mereka mengajar, berarti penafsiran mereka jadi masalah. Bapak Ibu saya kasih, coba Anda perhatikan wajah pada gambar berikut ini menghadap ke arah kiri atau menghadap ke depan. Perhatikan baik-baik ya. Saya hanya memberikan waktu 10 detik. Perhatikan dengan jeli, 10 detik. Menghadap ke kiri atau ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Pertanyaan saya Bapak Ibu, wajah ini menghadap ke sebelah kiri saya atau menghadap ke depan? Yang menghadap sebelah kiri. Oh, lumayan banyak ya. Hampir 20. Yang wajahnya menghadap ke depan. Oh, hampir berimbang ya. Oke. Yang tidak angkat tangan. Kalau Anda yang tidak angkat tangan gimana? Bingung ya, bingung. Nah, saya munculkan satu wajah tapi punya dua pandangan yang berbeda. Sama juga tentang Roh Kudus. Jika yang satu punya pandangan begini, ya sudah punya pandangan begini, mana yang benar? Lalu Anda ingin tahu nggak wajah ini menghadap ke kiri atau menghadap ke depan?
Solusinya adalah tanya pada yang lukis. Oke, maunya pelukis ini menghadap ke wajah ke depan atau menghadap ke kiri, atau memang sengaja dia lukiskan ini menjadi sebuah perdebatan untuk menjelaskan bahwa dalam semua hal ada dua sisi yang berbeda. Kita kan nggak tahu. Sama juga untuk memahami apakah tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus, kita harus kembali ke Alkitab menggalinya karena untuk menemukan jawaban. Makanya hari ini saya mengajak Bapak Ibu menggali berdasarkan ayat akhir tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus. Kemudian permainan kedua adalah perhatikan gambar apa ini. Perhatikan dengan jeli, waktunya sangat sempit. Saya berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ketemu? Oke, saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita diskusikan. Menurut Bapak Ibu gambar apa ini? Ibu. Gambar pemandangan dua orang muda-mudi sedang pacaran di tepi pantai. Oke. Gambar pemandangan ada pulau di seberang. Lalu ada pohon di bawah naungan menaungi dua anak muda yang sedang pacaran. Oke. Secara prinsip yang Bapak Ibu lihat itu benar. Coba perhatikan. Ada sebuah pohon, kemudian mereka berdiri di tepi pantai, di depannya ada air, lalu di seberangnya ada pulau lagi. Ini gambar pemandangan. Setuju nggak Bapak Ibu gambar pemandangan? Yang setuju gambar pemandangan? Oh, mayoritas ya. Oke, pertanyaan saya. Anda menemukan nggak bahwa di gambar ini ada siluet dari seorang bayi kecil? Ketemu nggak? Yang sudah menemukan di sini ada seorang bayi. Coba angkat. Bapak. Menurut Bapak ada bayi ya? Di mana bayinya? Coba jelaskan. Apakah Bapak pernah melihat gambar ini sebelumnya? Pernah lihat dari penjelasan Pak Nathan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada seorang bayi yang sedang berbaring. Saya munculkan bayi tersebut. Nah, ini dia. Lebih. Nah, ini dia. Nampak nggak? Seorang bayi sedang berbaring, ada kakinya, ada tangannya yang sedang terangkat begini. Apa yang Bapak Ibu pelajari di sini? Yang kita pelajari di sini adalah Roh Kudus. Okay. Untuk bisa memahami Alkitab, untuk bisa memahami kebenaran, memahami tentang Roh Kudus, harus menggali secara tajam, melihat secara jelas. Kalau enggak, Anda akan lolos. Bahasa roh. Ada dua tafsiran yang berbeda. Padahal kitab sucinya sama. Yang satu setuju bahwa bahasa roh adalah tanda bukti kepenuhan Roh Kudus, sedangkan yang satu lagi tidak setuju. Apakah dampak dari perbedaan tafsiran itu? Kan ini berbicara tafsiran. Kemudian Petrus ingatkan kembali dampak dari perbedaan tafsiran. 2 Petrus 3, 15, 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar difahami. Perhatikan, sukar difahami berarti perlu ditafsirkan. Tapi kalau salah tafsir, sehingga orang-orang yang tidak memahami dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka dengan tulisan-tulisan. Alkitab boleh ditafsirkan. Tapi ketika Anda salah menafsirkan jadi pemutarbalikan. Misalnya, Alkitab kalau mengatakan tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa roh, lalu Anda katakan tidak. Berarti kan sudah putar balik. Bisa kan? Putar balik. Berapa banyak kebenaran diputar balik? Banyak sekali. Apa tanda bukti seorang jemaat sudah dipenuhi Roh Kudus? Karena semua pendeta dan umat Kristen mengklaim mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Tadi saya sudah katakan, mengklaim nggak ada gunanya kalau tidak bisa dibuktikan.
Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, berarti Roh Allah masuk ke dalam diri orang itu. Roh Allah atau rohnya Tuhan Yesus atau Roh Kudus masuk ke dalam diri orang tersebut. Pasti ada gejala atau tanda-tanda dong. Nggak mungkin ketika Roh Kudus masuk tidak bisa dibedakan. Kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 17. Arti dari dipenuhi Roh Kudus. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan, akan diam di dalam kamu. Berarti kan rohnya Roh Kudus atau roh penghibat, roh kebenaran masuk dan diam di dalam tubuh kita. Masa sih kalau tubuh Roh Kudus memasuki tubuh seseorang tidak ada tanda atau gejala apapun? Kisah Rasul 19 ayat yang kedua. Ketika Paulus sampai di pedalaman Efesus, Paulus bertemu dengan sekelompok orang Kristen yang sudah percaya Yesus dan sudah dibaptis. Paulus bertanya, apakah kalian sudah menerima Roh Kudus? Dan mereka jawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Jadi aneh kalau mereka sudah diterima Roh Kudus, tapi mereka nggak merasakan apa-apa, kan aneh. Mereka belum mendapatkan pengalaman Pentakosta. Jelas mereka katakan, kami belum dapat Roh Kudus. Nah, hari Pentakosta, tanda bukti dipenuhi Roh Kudus apa? Bisa berkata-kata dengan bahasa roh, dan mereka belum pernah alami bahasa roh, belum pernah alami dipenuhi. Maka mereka jawab, belum. Berarti kan ketika Roh Kudus masuk dalam diri seseorang, bisa diketahui. Apakah Anda pernah melihat orang kerasukan setan? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa orang itu dirasuk setan? Para pendeta-pendeta, para umat Kristen, Anda pernah nggak berdoa mengusir setan? Pernah? Bagaimana Anda tahu? Kan setan nggak kelihatan, roh jahat nggak kelihatan. Bagaimana Anda tahu masuk ke dalam tubuh orang itu? Coba. Oh, berdasarkan gejala. Gejalanya apa, Pak? Histeris, berguling-guling di tanah, matanya tajam, tidak sadarkan diri, pingsan dong kalau nggak sadarkan diri. Oh, maksudnya panca inderanya diambil alih oleh setan, oke? Dan lain sebagainya lah, oke? Berdasarkan gerakan fisik, suara, dan pandangan mata. Nah, lihat video pendek, cuplikan video pendek ini. Nah, ini gejala-gejalanya, matanya sudah putih ke atas, menjerit, dan sebagainya. Saya banyak menangani orang kerasukan setan, mendoakan mereka, sehingga kita bisa tahu, oh ini roh jahat. Nah, ketika roh jahat kita doakan, kita usir keluar dari tubuh orang itu, normalkan kembali. Dan ketika roh jahat keluar dari tubuh, kan kita nggak bisa lihat, langsung terbang, kayak film Casper. Pernah lihat film Casper? Itu setan yang baik hati itu, yang putih. Bapak Ibu yang saya kasih. Lalu, demikian pula ketika Roh Kudus masuk ke dalam diri seseorang, pasti bisa diketahui. Karena ada manifestasi dari Roh Kudus. Roh ini kan roh jahat, sedangkan ini Roh Kudus. Kalau roh jahat masuk ke dalam tubuh, kita bisa tahu. Kenapa ketika Roh Kudus masuk ke dalam tubuh kita, kita nggak bisa tahu, nggak bisa membedakan. Kan aneh, sama-sama roh. Hanya ini roh jahat, ini rohnya Allah, rohnya kudus. Oke? Pasti bisa dibedakan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk anggur manis. Rasul-rasul dan jemaat gereja awal ketika berdoa di hari Pentakosta di lantai 2, mereka dipenuhi Roh Kudus. Berarti ada manifestasi, ada gejala. Tapi orang-orang yang tidak memahaminya berkata, mereka mabuk anggur. Kenapa ada kalimat mereka mabuk anggur? Orang-orang yang tidak mabuk itu, orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka karena hari baru pukul 9. Petrus bangkit bersama dengan rasul-rasul lalu membela mereka, membela diri. Berarti ketika orang dipenuhi Roh Kudus, ada gejala fisik. Nggak mungkin diam saja. Apakah Anda percaya angin itu ada? Yang percaya angin itu ada? Semuanya percaya. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa angin itu memang benar ada? Apakah yang percaya angin? Yang percaya angin. Warna angin itu apa? Bentuk angin itu seperti apa? Satu ketika, Ateng. Tahu Ateng? Dalam yang pendek-pendek, yang suka humor itu.
mengatakan kalau angin itu warnanya merah. Lalu dia buktikan teorinya. Ketika Anda masuk angin dikerok-kerok, nah keluar bintik merah, anginnya keluar. Itu teorinya Ateng. Bapak Ibu yang saya kasih, angin. Anda percaya angin itu ada, namun Anda tidak bisa membuktikan keberadaan angin. Kan aneh. Angin nggak bisa dilihat. Roh Kudus tidak bisa dilihat, tapi harus bisa dibuktikan keberadaannya. Anda percaya Roh Kudus itu Anda, dan Anda merasa yakin dipenuhi Roh Kudus, namun Anda tidak bisa membuktikan, jadi aneh juga. Anda mengatakan, saya sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi ketika ditanya buktinya apa? Anda kelagapan, oh saya bisa menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu berbicara karakter. Apakah orang berpunya karakter baik otomatis sudah dipenuhi Roh Kudus? Banyak lain yang karakternya jauh lebih baik daripada orang Kristen, yang karakternya jauh lebih baik dari para pendeta, biksu-biksu pendeta, yang hidupnya benar-benar tulus, hidupnya kudus, sepenuh hati melayani dibandingkan pendeta. Apakah dia sudah dipenuhi Roh Kudus? Ini bicara karakter. Bapak Ibu yang saya kasih, lihat angin. Oke, Anda nggak bisa lihat angin, tapi Anda bisa melihat gejalanya, betul nggak? Nah, sama juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah, Anda tidak bisa melihat, tapi Anda bisa melihat gejala orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tuhan Yesus pernah membandingkan Roh Kudus dengan angin. Ternyata Tuhan Yesus juga kesulitan untuk menjelaskan kepada kita pengikutnya Roh Kudus itu seperti apa. Karena nggak bisa dilihat kan. Maka Tuhan Yesus melakukan pembandingan, menjelaskan Roh Kudus dengan membandingkan angin. Nah, kita lihat bukti dasar ayat Alkitabnya dulu. Roh Kudus dibandingkan dengan angin. Maksud Yesus adalah Roh Kudus dan angin sama-sama tidak kelihatan, namun bisa dibuktikan keberadaannya. Yohanes 3 ayat 6-8. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Perhatikan, angin ada bunyi. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi, karena memang engkau nggak bisa lihat. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Perhatikan kata angin dengan roh. Artinya, Tuhan mencoba membandingkan angin dengan roh. Termasuk juga angin dengan Roh Kudus. Kemudian pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus diturunkan, kata angin muncul kembali. Jadi Alkitab ingin menegaskan perbandingan angin dengan Roh Kudus. Kita lihat di hari Pentakosta ya. Kisah Rasul pasal yang ke-1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Itu seperti tiupan angin. Berarti angin ada bisa dibuktikan karena bunyinya. Dan angin ada karena ketika tiup kita bisa lihat efek yang ditimbulkan oleh angin yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Angin diperbandingkan dengan Roh Kudus. Nah, dari sini kita bisa melihat lebih jelas. Bapak lihat ada pohon hijau di depan. Pohon itu ada setannya. Setan lagi goyang pohon. Pohon keramat lihat. Bapak Ibu yang saya kasih, itu kan pohon biasa. Dan Anda lihat nggak pohon itu bergoyang-goyang? Apa yang menggoyangkan pohon itu? Angin. Setuju? Angin yang sedang bertiup menggoyangkan pohon tersebut. Tapi Anda tidak melihat anginnya. Efek yang ditimbulkan oleh angin yang Anda lihat. Karena itu, untuk membuktikan keberadaan angin ada dua. Pertama, bisa dilihat. Jadi daun yang bergoyang-goyang itu. Yang goyang, kalau tidak ada angin, otomatis daun itu pentang saja.
nggak ada gerakan. Tapi karena ada angin, ada goyakan. Lalu yang kedua, bisa didengar bunyinya. Tadi Tuhan Yesus sudah berkata, engkau tidak tahu angin mau kemana, engkau hanya mendengar bunyinya. Jadi ketika angin bertiup, ada bunyinya. Ketika Anda berdiri, nah ketika angin bertiup, itu kencang sekali bunyinya. Nah demikian tentang orang dipenuhi Roh Kudus, karena Kudus diperbanding dengan angin, maka ada dua gejala juga. Bisa dilihat dan bisa didengar. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat dan bisa didengar. Nah, kita ingin analisa lebih tajam. Bisa dilihat itu apa, bisa didengar itu apa, sebagai tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus. Oke, kita lihat. Angin. Walaupun angin itu abstrak, tidak kelihatan, namun bisa dibuktikan keberadaannya. Ada dua gejala pembuktian adanya angin. Pertama, bisa dilihat. Yang kedua, bisa didengar. Bisa dilihat efek yang ditimbulkan oleh angin. Daun bergoyang tadi. Kemudian bisa didengar ketika angin bertiup menimbulkan suara atau menimbulkan bunyi. Dari sini kita juga perbandingkan tentang Roh Kudus. Demikian pula ketika orang dipenuhi Roh Kudus, ada dua gejala yang bisa kita ketahui. Jadi kalau Anda yang mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus, coba kita analisa secara tajam. Betul nggak Anda sudah dipenuhi Roh Kudus? Atau Anda hanya mengaku-ngaku saja? Kita lihat dua tanda dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka digerakkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Perhatikan Bapak Ibu. Menerima Roh Kudus atau Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan masuk ke dalam tubuh seseorang, ada dua gejala yang paling nyata. Perhatikan, bisa dilihat, bisa didengar. Nah, kita analisa bisa dilihat. Dapat dilihat berarti ada gejala fisik yang bisa ditangkap oleh indera mata. Bagaimana saya bisa tahu ini sudah ada Roh Kudus, ini belum? Bagaimana kalau tidak ada tanda-tanda lahiriah? Pasti ada. Bisa dilihat berarti saya bisa melihat dengan panca indera saya. Apa yang dilihat? Ketika orang dipenuhi Roh Kudus, badannya bisa bergetar, badannya bisa bergoyang. Bergetar atau bergoyang. Tentu saya nggak sembarang ngomong, saya akan buktikan dengan dasar ayat. Betul nggak? Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, bisa dilihat dan bisa didengar. Dan saya juga akan tunjukkan ada video bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus itu. Kemudian bisa didengar. Dapat didengar artinya ada suara yang keluar dari mulut orang tersebut. Suara apa itu? Secara otomatis orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa berkata-kata dengan bahasa roh, bisa berglosolali, bisa berbahasa lidah. Itu otomatis. Nah, yang namanya bahasa roh bukan diajarkan, bukan ikut-ikutan, bukan hasil kursus. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, otomatis lidahmu akan digerakkan oleh Roh Kudus sehingga engkau bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, itu tanda yang paling nyata orang dipenuhi Roh Kudus. Bisa dilihat, bisa didengar. Jadi, dua tanda dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat. Tubuh bergetar. Nah, ini dasar ayatnya. Nanti kita akan kupas satu-satu ayatnya. Kemudian bisa didengar. Dia otomatis bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ini dasar ayatnya. Kita akan analisa secara tajam, secara komprehensif tentang pembuktian tersebut. Lihat kembali, bisa dilihat dan bisa didengar. Ini kan belum membuktikan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, sekarang di sebelah kanan saya akan buktikan betul nggak ketika orang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat dan bisa didengar. Kita lihat Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46. Saat itu Petrus diundang ke rumah Cornelius. Cornelius itu tentara bangsa Romawi. Dan dia punya sanak famili, teman-teman, keluarga, dan juga mungkin pejabat level di bawah dia. Dia kumpul di rumah dia. Semuanya orang Romawi. Karena Tuhan ingin selamatkan Cornelius dan teman-temannya. Setelah Petrus dari jauh kota Yope sampai ke rumah Cornelius, Petrus melihat banyak orang berkumpul. Nah, setelah itu singkat cerita, Petrus mulai berkhotbah. Lagi dia berkhotbah, ayat 44 terjadi. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka
dan ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan. Perhatikan kata semua. Berarti bukan satu orang, bukan orang-orang tertentu, semua. Oke? Kalau di ruang itu ada 10 orang, 10. Kalau di ruangan itu ada 100 orang, semuanya dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus turun. Oke, Roh Kudus turun. Permasalahan sekarang adalah, apa sih tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus? Bahwa Roh Kudus sudah turun, sudah masuk ke dalam tubuh mereka. Perhatikan kembali Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Dapat dilihat, dapat didengar. Nah, kita baca ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Perhatikan kata bangsa-bangsa lain, karena mereka memang bahasa Romawi. Jadi Petrus maupun timnya, jadi Petrus nggak datang sendiri. Dia ada satu tim melihat, mereka punya badan bergetar bergoyang. Bukan hanya itu, ayat 46, mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jelas, bisa dilihat, bisa didengar. Jadi ketika seorang dapat Roh Kudus masuk ke dalam tubuh seseorang, bukan diam saja, nggak ada tanda-tanda, nggak ada gejala apapun, bisa dilihat dan bisa dari penuh Roh Kudus. Ketika Anda berdoa, badanmu bisa bergetar dan bergoyang, dan otomatis lidahmu akan berkata-kata dengan bahasa lidah atau berglosolali. Jelas sekali di sini. Itulah tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus. Jadi bukan hanya sekedar mengaku. Oke, kita akan analisa lebih tajam. Berikut ini akan dibuktikan dengan dasar ayat Alkitab. Apakah benar orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat dan bisa didengar? Kita akan buktikan dasar ayatnya. Dapat dilihat berarti ada gerakan fisik. Badannya bergetar atau bergoyang. Kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 15 sampai 18. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena hanya nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, ia memberikan uang kepada mereka. Jadi kota Samaria sudah menerima firman Tuhan. Mereka semuanya bertobat, bahkan mereka semua dibaptis. Yang membaptis mereka namanya Diakon Filipus. Dan di kota Samaria ada seorang tukang sihir. Banyak pengikutnya. Akhirnya dia juga bertobat, bahkan dibaptis. Setelah itu, kota Yerusalem sebagai pusat gereja lalu mengutus 2 orang rasul, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes datang ke kota Samaria supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, lalu ditumpangilah tangan satu demi satu. Dan setiap yang ditumpangi tangan tiba-tiba badannya bergetar. Maka Simon tukang sihir ini rupanya nggak ikut doa, dia lihatin saja. Kok badan orang bergetar tiba-tiba? Ini juga bergetar tiba-tiba. Oh, dia dipenuhi Roh Kudus. Berarti bisa dilihat. Kalau enggak, bagaimana Simon bisa berkata, berikan kuasa itu kepadaku. Jadi Simon tumpangi tangan, orang nggak bergetar. Karena dia belum dipakai Tuhan, bahkan belum dapat Roh Kudus. Jadi kalau pendeta tidak ada Roh Kudus menumpangi tangan orang, bagaimana dapat Roh Kudus? Kemudian yang lain, Kisah Rasul 10 44 sampai 46. Nah, di sini kita sudah baca, saya tidak baca ulang. Kita menekankan saja, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Tanda buktinya dapat dilihat. Dapat dilihat berarti badan orang-orang Romawi saat itu, badan mereka bergetar atau bergoyang. Kemudian kita coba analisa. Mungkin Anda pernah mendengar ayat-ayat Alkitab bahwa Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus ketika dalam kandungan ibunya. Nah, kita analisa nih. Kita coba analisa ketika Yohanes dipenuhi Roh Kudus ketika di dalam kandungan, sesuai dengan janji malaikat Gabriel atau utusan Tuhan. Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, itu bapaknya Yohanes, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, ibunya Yohanes, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 15,
Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari dalam ibunya. Jadi, Yohanes ketika di dalam kandungan ibunya, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Sekarang kita buktikannya. Dari mana kita tahu bahwa Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus? Nggak ada tanda-tanda, nggak ada gejala. Bagaimana kita tahu di dalam rahim ibunya sudah dipenuhi Roh Kudus? Jangan jauh-jauh lah. Kalau orang itu perutnya kalau saya katakan, kalau ada seorang ibu kita berkata, Pak Nathan lagi mengandung loh. Udah berapa bulan, Pak? Bu? Oh, sudah 9, tapi perutnya kempes. Kan lucu. Lucu kan? 9 bulan itu sudah begini. Artinya, bagaimana kita bisa buktikan? Nah, sekarang Yohanes di dalam kandung ibunya, tentu perut ibunya juga menggelembung. Lalu dari mana kita tahu bahwa saat di dalam rahim ibunya itulah Yohanes dipenuhi Roh Kudus kalau nggak ada bukti? Kita lihat pembuktiannya. Benar nggak pembuktiannya? Sesuai nggak dengan yang saya jelaskan? Oke, kita lihat buktinya. Apakah tanda bukti Yohanes dipenuhi Roh Kudus ketika masih dalam kandungan ibunya? Kita sudah jelas di atas bahwa tanda bukti ketika dipenuhi Roh Kudus adalah badan bisa bergetar bergoyang. Kan tadi saya sudah jelaskan, bisa dilihat, bisa didengar. Nah, bisa dilihat berarti ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, badannya bisa bergetar bergoyang. Nah, kita buktikan dengan Yohanes. Lukas 1 ayat 40 sampai 41. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi saat itu Maria dan Elisabet itu masih ada hubungan famili, kayaknya sepupu deh. Berkunjung ke rumah Elisabet. Lalu Maria memberikan salam kepada Elisabet. Masuk ke rumahnya, Elisabet yang mendengar salam itu, langsung Yohanes yang sedang dikandung melonjak. Perhatikan kata, melonjaklah anak dalam kandungan. Bergetar itu. Bergoyang itu perut dari Elisabet. Nah, inilah kita lihat. Kita nggak melihat Yohanes, wajahnya aja belum muncul seperti apa. Tapi dalam rahim itu si bayi itu bergetar, bergoncang itu. Ya, melonjak-lonjak. Tahu kan melonjak itu seperti apa? Melompat-lompat kali ya. Bergetar itu rahim dari Elisabet. Dia pun ini. Dan saat itu Elisabet dipenuhi Roh Kudus, dan tentu juga Yohanes Pembaptis juga dipenuhi Roh Kudus pada saat itu. Kan bisa dilihat. Nangkap nggak? Lalu bagaimana dengan bahasa roh, Pak? Lah itu di dalam rahim jelas nggak mungkin kita dengar dia berbahasa roh kan? Nggak mungkin. Makanya kita ambil gejala yang satu ini. Bisa dilihat atau tanda-tanda lahiriah. Oke, kemudian. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan, goyanglah tempat mereka berkumpul. Bapak Ibu yang saya kasih, jangankan menggoyangkan badan kita yang kecil. Ketika Roh Kudus bekerja secara luar biasa, gedung tempat kita berdoa pun bisa bergetar atau bergoyang. Begitu kan nggak ada aneh. Bergoyang tempat itu. Bukan hanya mereka yang bergoyang. Karena itu, tanda bukti pertama dipenuhi Roh Kudus adalah ada gejala fisik, badan bergetar atau bergoyang. Tapi saya ingin katakan kepada Anda bahwa ketika Anda dipenuhi Roh Kudus, badan Anda bergoyang atau bergetar, kesadaran Anda 100% tidak hilang. Makanya banyak pendeta yang mengajarkan menentang tentang kepenuhan Roh Kudus berdasarkan manifestasinya. Karena banyak jemaat yang dipenuhi Roh Kudus, kesadaran hilang. Badannya bergetar, kemudian kejang-kejang, histeris, kehilangan kesadaran. Makanya hati-hati. Iblis bisa menyamar sebagai Roh Kudus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi, ujilah roh-roh itu. Kenapa perlu diuji? Karena mirip. Kalau Anda tidak bisa bedakan mana Roh Kudus, mana roh jahat, Anda terjebak. Makanya skeptis sekali pendeta-pendeta yang tidak setuju dengan kepenuhan Roh Kudus dengan gejala fisik karena melihat orang kerasukan, dia anggap
kepada Roh Kudus. Nah, ini terjadi di banyak gereja. Dapat Roh Kudus, jatuh rebah, kejang-kejang histeris. Nah, itu saya akan kupas pada sesi yang akan datang. Oke, bagaimana membedakan Roh Kudus dengan roh jahat. Sekarang kita akan bahas yang bagian kedua, mendengar. Berarti ada suara yang keluar dari orang itu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Ini waktu Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi hari Pentakosta, 120 orang berdoa, lalu mereka dipenuhi Roh Kudus, selain badan mereka bergetar karena mereka itu dianggap mabuk anggur, lalu lidah mereka digelakkan, berkata-kata dengan bahasa lain. Jadi ada yang berbahasa Arab, ada yang bahasa Roma, ada yang bahasa Frigia, Kreta, tapi lidah mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Artinya, jadi secara prinsip, lidah kita digerakkan oleh Tuhan. Mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Belum tentu murid-murid bisa bahasa Kreta, bahasa Arab, dan sebagainya. Lidah mereka digerakkan. Intinya, lidah mereka bergetar, bergoyang, mengeluarkan bahasa-bahasa lain. Oke, Kisah Rasul 10 4-4-46. Nah, di sini sudah saya baca, jadi saya tidak baca ulang. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang di rumah Kornelius. Apa tanda buktinya mereka sudah dipenuhi Roh Kudus? Mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi bisa didengar. Ada suara yang keluar, berkata-kata dengan bahasa roh. Kemudian Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Jadi Paulus masuk penginjilan sampai ke pedalaman Efesus. Di sana didapatinya ada 12 orang Kristen. Setelah Paulus membaptis ulang mereka, lalu Paulus menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka dapat Roh Kudus. Apa tanda bukti bahwa mereka sudah dapat Roh Kudus? Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi jelas sekali. Tanda bukti bisa didengar adalah mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu bukan diajarkan, bukan ikut-ikutan, bukan hasil kursus. Anehnya bahkan ada pendeta yang mau membuat kamus bahasa roh. Ngawur aja itu orang. Oke? Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Dan apakah Roh Kudus itu hanya untuk orang tertentu? 12 orang semuanya dipenuhi Roh Kudus. Hari Pentakosta 110 orang. Di rumah Kornelius banyak orang berkumpul, semuanya ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus untuk semua orang, termasuk Anda juga bisa dapat Roh Kudus. Nah, sekarang bagian terakhir kita akan lihat pengalaman Paulus dipenuhi Roh Kudus. Kapan Saulus dipenuhi Roh Kudus? Kisah Rasul 9 ayat 17. Setelah Saulus bertobat, setelah dia mendapat penglihatan, dia tetap dituntun sampai ke kota Damsyik. Karena memang awalnya tujuan dia ke kota Damsyik adalah melakukan penganiayaan. Nah, setelah sampai di kota Damsyik, matanya kan sudah buta dan dia berdoa, mohon ampun, mohon belas kasihan. Lalu Tuhan mengutus seorang hambanya bernama Ananias datang ke rumah itu, lalu menumpangkan tangan kepada Saulus. Kita lihat kelanjutannya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Lalu ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Artinya, Paulus sudah dipenuhi Roh Kudus waktu ditumpangi tangan oleh Ananias. Pertanyaan saya adalah, apa sih tanda bukti Paulus sudah dipenuhi Roh Kudus? Kembali ke dua gejala tadi. Bisa dilihat, bisa didengar. Nah, bisa dilihat seharusnya Saulus juga bisa. Tapi di sini kan tidak dikatakan dia berbahasa roh. Pak Nathan, oke, kita bandingkan ayat lain. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Berbahasa roh enggak, Saulus? Berbahasa roh. Jadi jelas sekali ketika seseorang dapat Roh Kudus bisa berkata dengan bahasa roh. Bisa berkata dengan bahasa roh. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2 ayat 33, lihat kembali.
Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat, bisa didengar. Bisa dilihat berarti badan orang itu bergetar atau bergoyang. Bisa didengar otomatis orang itu bisa berkata-kata dengan bahasa roh atau berglosolali. Sangat jelas, sangat tuntas di dalam Alkitab menjelaskan tentang kepenuhan Roh Kudus. Oke, nah ini kan masih berupa teori. Nah sekarang kita akan melihat cuplikan video bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus. Video ini menjelaskan saat itu orang-orang yang ada di ruangan itu dipenuhi Roh Kudus. Perhatikan dua tanda. Badan mereka bergetar atau bergoyang dan nggak ada yang jatuh rebah. Kesadaran 100% masih milik mereka dan mereka berbahasa roh. Oke, kita saksikan video ini. Mari kita putarkan.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah menonton cuplikan video orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti yang saya jelaskan Alkitab. Bisa dilihat, bisa didengar, badan mereka bergetar. Mereka berbahasa roh. Nah, itu pengalaman yang sudah kami alami puluhan tahun. Dan sampai sekarang, ketika jemaat yang saya tumpangi tangan, kepada Roh Kudus, badan mereka bergetar. Dan nggak ada yang jatuh rebah. Dan mereka berbahasa roh. Karena itu, kalau Anda ingin benar-benar mendapatkan pengalaman dipenuhi Roh Kudus, ikuti pelajaran ini. Nanti kalau Anda memang tertarik suatu hari, saya akan adakan retreat khusus bagi mereka rindu mohon Roh Kudus, supaya kita bisa bersama buktikan betul nggak dipenuhi Roh Kudus seperti itu. Oke? Karena itu pelajaran sesi yang kelima ini selesai, kita akan lanjut ke sesi yang keenam. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, kembali hamba-Mu menyingkapkan tentang kepenuhan Roh Kudus atas pimpinan Engkau. Banyak hamba Tuhan, banyak umat Kristen mengaku mereka sudah dapat Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Namun tidak ada pembuktian-pembuktiannya. Pengakuan tanpa pembuktian adalah kebohongan. Karena itu Tuhan, supaya kebohongannya tidak berlanjut terus. Semoga siapapun yang menonton video ini, yang menonton pengajaran ini, bisa menyebarkan lagi kepada orang lain. Agar semakin banyak orang memahami kebenaran ini, supaya mereka sadar. Mereka yang sudah mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus, dan faktanya tidak demikian, agar mereka menggali ulang pengajaran-pengajaran tentang Roh Kudus, sehingga mereka benar-benar dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta. Hamba-Mu saja jelaskan, ciri-ciri dipenuhi Roh Kudus adalah bisa dilihat dan bisa didengar, seperti yang ditegaskan Rasul Petrus di Kisah Rasul pasal 2 ayat 33, dan kami juga sudah menonton video cuplikannya. Semoga apa yang disampaikan di sini dapat dimengerti, dan para hamba Tuhan akhirnya setuju, lalu mereka menggali ulang doktrin mereka tentang Roh Kudus sampai mereka menemukan jawaban yang jelas tentang Roh Kudus yang diturunkan di hari Pentakosta. Terima kasih Tuhan, dan terus pimpin kami untuk pelajaran sesi yang ke-6 di minggu depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di minggu ke depan dan di sesi yang ke-6. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah teologi STT GCC, Jesus Class Curriculum, setiap pelajaran doktrin ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Ini adalah pertanyaan sesi yang kelima. Kita lihat. Apakah tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus? Pertanyaan pertama, iman adalah sesuatu yang abstrak, namun bisa dibuktikan. Dengan apa kita membuktikan iman seseorang menurut Yakobus? Yang kedua, tuliskan 2 kelompok gereja yang setuju dan yang tidak setuju bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berbahasa roh. Yang ketiga, tuliskan teks ayat Alkitab bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi harus dituntun oleh Roh Kudus. Yang keempat, peringatan Rasul Petrus bahwa ada dampak yang akan terjadi ketika kita salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Apakah dampaknya? Yang kelima, jelaskan secara ringkas perbedaan kepenuhan Roh Kudus dengan kerasukan roh jahat. Apakah Anda punya pengalaman mengusir roh jahat atau mengusir setan? Nah, kalau Anda buatkan sedikit karangan pengalaman Anda. Yang keenam, apakah Anda percaya adanya angin yang tidak terlihat itu? Bagaimana Anda membuktikan keberadaan angin? 7. Tuliskan teks ayat Alkitab yang membuktikan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat dan bisa didengar. 8. Jelaskan apa yang dimaksud bisa dilihat dan bisa didengar ketika seorang dipenuhi Roh Kudus. 9. Yohanes Pembaptis telah dipenuhi Roh Kudus ketika masih dalam rahim ibunya. Bagaimana Anda membuktikan hal itu? 10. Tuliskan bukti-bukti ayat Alkitab bahwa ketika seorang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat dan bisa didengar. Silakan Anda ketik rapi. Anda jawab, kembalikan ke STT GCC. Tuhan Yesus berkati.